Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fahri Kamali. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau membaca learning journal pada pertemuan kedua pada tanggal 18 September 2024. Baik, di sini tentang teknik reportase yang dimatakuliahkan oleh Pak Adi Kusuma, MSI. What is news? Suatu laporan cerita dari sebuah kejadian penting yang bisa menarik perhatian umum. Jenis-jenis berita. Yang pertama itu straight news. Yang kedua in-depth news. Yang ketiga feature news. Yang keempat soft news. Nilai-nilai berita. Yang pertama magnitude. Yang kedua proximity. Yang ketiga aktual. Yang keempat impact. Yang kelima onsuanis. Yang keenam human interest. Yang ketujuh konflik. Yang kedelapan surprising. Yang kedelapan seks. Yang sembilan informasi. Syarat berita. Yang pertama ada aktual, faktual, penting, menarik, seimbang. Masa media. Yang pertama ada media cetak, yang kedua media cyber, yang ketiga media elektronik. What is issue? Apa itu isu? Isu adalah suatu masalah dan belum terpecahkan yang siap diambil keputusannya. Apa itu fakta? Fakta suatu hasil pengamatan yang objektif, real atau nyata, dan dapat dilakukan verifikasi oleh siapapun. Macam-macam wawancara. Yang pertama itu ada wawancara tertutup, yang kedua wawancara terbuka, yang ketiga wawancara konferensi, yang keempat wawancara kelompok, yang kelima wawancara individual, yang keenam wawancara terpimpin, yang ketujuh wawancara bebas. Itu ada lafal, volume, tempo, dan jeda intonasi. Nulis berita ada 5W plus 1H. What, who, when, where, why, how. Yang terdiri dari judul, lead, tubuh berita, ekor. Apa itu reportase? Reportase dapat diartikan sebagai proses pengumpulan data yang digunakan untuk penulisan atau pembuatan karya jurnalistik. Objek pengumpulan data tersebut dapat berupa manusia, makhluk hidup selain manusia, buku-buku, tempat bersejarah, dan sebagainya. Suatu reportase disebut sebagai wawancara jika objek tertentu. Reportase sama dengan pelaporan atau pemberitahuan yang terkait erat dengan suatu kasus atau kejadian peristiwa yang telah terjadi, sedang terjadi, atau akan terjadi. Media penyampaian bisa berupa media cetak atau koran, media majalah, buletin, dan lain-lain, maupun media elektronik, televisi, radio, internet, dan lain-lain. Bagaimana reportase dilakukan? Yang pertama itu ada praproduksi, yang kedua produksi, yang ketiga pasca produksi. Yang pertama itu praproduksi. Perencanaan liputan yaitu segala macam aktivitas perancang mendesain liputan jurnalistik. Rapat perencanaan liputan atau rapat objeksi dipimpin oleh penanggung jawab media. Yang kedua itu ada praproduksi. Tujuan itu yang pertama menghasilkan liputan yang berkualitas, koordinasi kebijakan redaksional. Yang ketiga memberikan arahan. Dalam rapat ini ditentukan yang pertama itu topik yang hendak diliput, tim atau individu job desk. Yang ketiga angle liputan ditentukan. Yang keempat narasumber yang akan diwawancarai. Yang ketiga itu
Permisal. Para produksi itu riset dan perencanaan TOR. Menentukan tema liputan. Memulai dengan isu terhangat. Jangan melupakan isu lampau asalkan informasi bisa selalu diganti dari peristiwa tersebut. Praproduksi, apa itu riset? Riset adalah proses pengumpulan, menganalisis, dan penerjemahan informasi atau data secara sistematis, juga untuk menambah terhadap suatu fenomena tertentu yang akan terjadi bahan atau ide liputan. Manfaat riset. Yang pertama itu menambah pemahaman terhadap sebuah topik. Yang kedua, mempermudah menentukan arah dan sudut pandangan peliputan. Yang ketiga, menjadi pemandu dalam memulai liputan. Produksi. Proses liputan itu yang pertama, cara mengejar narasumber. Yang pertama, menghubungi langsung, membuat janji lebih dahulu, utarakan maksud wawancara jika menolak, bujuk dengan baik. Seni berkomunikasi Anda dengan narasumber menjadi salah satu kunci. Menghubungi, yang kedua itu menghubungi teman terdekat melalui istri, suami, anak, dan sekretaris, sahabat, ataupun rekan-rekan yang lainnya. Pasca produksi finishing. Yang pertama itu ada himpunan semua data yang telah terkumpul dari cari sesuai kebutuhan. Yang kedua proses editing. Yang ketiga evaluasi. Yang keempat distribusi berita. Ya, sekian dari saya. Kembali lagi kepada reporter.